keluar juga pernyataan balik bahwa Polri membentuk tim transformasi reformasi Polri internal. Waktu itu kan masyarakat langsung gelisah, langsung memberikan tafsiran, ini bentuk perlawanan Polri terhadap Presiden kah? Ini bentuk tentangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit terhadap Presiden Prabowo kah? Belum lama MK mengeluarkan putusan kan? Ya. Sekarang keluar Perpol. Maka tidak aneh kalau publik juga mulai bertanya-tanya, ini makar konstitusional bukan? Tapi sejak tahun 2014 sulit untuk disangkal. Polri itu sudah dimanfaatkan sedemikian rupa menjadi mesin politik. Maksudnya di era Jokowi gitu? Halo semua, bersama saya Said Iskandar Syah di kanal YouTube Alright dalam program Say It. Tema kali ini yang akan kita bahas tentang peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang bertentangan dengan putusan MK. Bersama saya Bang Reza Indragiri. Halo Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat-sehat. Bang, ini terkait telah ditekennya peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang membolehkan 17 posisi untuk Polri bisa ditempatkan di situ. Gimana tanggapan Abang? Disclaimer dulu nih, seperti halnya Pak Mahfud, saya juga mau disclaimer bahwa saya bicara ini tidak dalam kapasitas saya sebagai anggota atau mungkin sekarang sudah mantan anggota Pokja Komisi Percepatan Reformasi Polri. Jadi saya ada di situ. Alhasil saya bicara sebagai apa nih? Sebagai orang biasa lah ya, sebagai sahabatnya Polri. Baik. Kenapa kok sahabat Polri? Karena Kapolri sendiri yang bilang, Jenderal Listio Sigit yang bilang, mereka-mereka yang mengkritik Polri itu adalah sahabat terbaiknya Polri. Nah, jadi izinkan saya untuk menjadi sahabat terbaik Polri. Siap. Gitu. Jadi karena sahabat terbaik Polri berarti tidak boleh dipersekusi, apalagi dikriminalisasi. Itu bukan sahabat namanya. Ya. Tapi tanggapan Abang melihat peraturan Polri ini gimana? Saya mengamini pendapat sekian banyak pihak bahwa ini tidak hanya bertentangan dengan putusan MK, tapi juga memunggungi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang ASN. Pada titik itu ya sudahlah. Nah, kita ingin mengatakan apa ya tentang keberadaan Perpol ini. Teringat oleh saya beberapa jam setelah dari istana keluar narasi bahwa Presiden akan membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri atau semacam itu. Langsung dari Mabes Polri keluar juga pernyataan balik bahwa Polri membentuk tim transformasi reformasi Polri internal. Nah, waktu itu kan masyarakat langsung gelisah, langsung memberikan tafsiran, ini bentuk perlawanan Polri terhadap Presiden kah? Ini bentuk tentangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit terhadap Presiden Prabowo kah? Itu tidak terjawab tuh. Nah sekarang seperti jilid 2. Belum lama MK mengeluarkan putusan kan? Ya. Sekarang keluar Perpol. Maka tidak aneh kalau publik juga mulai bertanya-tanya, ini makar konstitusional bukan? Ini perlawanan politik dari lembaga penegakan hukum. Tidak enak semua narasinya. Tapi apa boleh buat, kita tidak bisa membendung penilaian-penilaian semacam itu karena tidak hanya momentumnya berdekatan, tapi juga memang secara substantif juga bertentangan betul dengan tadi yang saya sebut putusan MK, Undang-Undang Polri, dan Undang-Undang ASN. Nah, kita juga menyikapi tentang narasi negatif ini memang seperti tidak berlebihan. Memang faktanya sepertinya tentang perlawanan Polri, kemudian ada apa ya istilahnya, mungkin membungkungi soal keputusan MK itu rasanya memang seperti itu gitu loh. Apakah tidak ada kajian lain dari suatu institusi Polri besar loh maksudnya? Kajian untuk apa? Ya untuk mengeluarkan peraturan Polri ini. Kita harus asumsikan Polri sudah melakukan kajian itu. Tidak mungkin dari Mabes Polri keluar sebuah Perpol yang tidak didahului kajian, itu asumsinya tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin seperti itu. Dengan kata lain, keberadaan Perpol ini harus kita anggap sebagai sebuah
kebijakan seluruh insan Tribrata, seluruh sikap insan Tribrata yang jumlahnya ratusan ribu orang itu. Suka tidak suka, seolah semakin tegas, kesan paling tidak, bahwa 10 tahun sejak tahun 2014 sampai 2024 paling tidak, Polri itu sudah terus-menerus berada di singgasana yang menikmati kekuasaan habis-habisan. Sehingga ketika keluar produk-produk hukum, keluar pernyataan-pernyataan, keluar putusan MK yang dirasa seolah membatasi atau bahkan menggerogoti kekuasaan itu dirasakan sebagai sebuah situasi yang tidak menyenangkan. Laksana orang yang sudah adiksi gitu ya. Saya tidak bicara adiksi alkohol, adiksi ekstasi, tidak. Tapi saya bicara adiksi kekuasaan. Jadi ketika kemudian ada kondisi withdrawal, menurun, maka itu menimbulkan kekacauan. Karena sudah kadung adiksi terhadap kekuasaan. Nah, Perpol ini, sebagaimana juga menjadi tafsiran banyak pihak, jangan-jangan merupakan cerminan itu. Bahwa institusi Tribrata yang sesungguhnya sangat kita cintai dan sangat kita hormati itu sepertinya memang sudah terlalu lama gitu berada dalam keasyikan bermain-main dengan politik, berada dalam kesenangan bermain-main dengan kekuasaan, sehingga sekali lagi begitu ada pihak yang atau produk yang dianggap bisa membatasi kekuasaan itu dirasakan sebagai sesuatu yang harus dilawan, dan Perpol itu adalah manifestasi perlawanan itu. Oke, di Undang-Undang ASN memang mengatur pengisian jabatan oleh polisi aktif. Tapi dalam Undang-Undang Polri sendiri kan nggak mengatur itu. Kemudian di Undang-Undang 3 2025 juga di TNI juga, kalau kita ini ya apple to apple antara TNI dan Polri. Ini atas dasar apa ya Polri kok melakukan pembangkangan seolah-olah pembangkangan? Mari kita mundur ya. Beberapa bulan silam Presiden Prabowo itu dalam Rapim TNI Polri di atas panggung mengatakan bahwa salah satu ciri negara gagal adalah tentaranya yang gagal dan polisinya yang gagal. Itu kata Presiden. Jadi ada dua institusi yang saya bayangkan di kepala Presiden dianggap sangat penting posisinya untuk menentukan rubuh tegaknya, lurus bengkoknya suatu negara adalah tentara dan polisi. Sekali lagi, negara gagal salah satu cirinya adalah polisi yang gagal dan tentara yang gagal. Oke? Setelah kemudian Presiden turun dari panggung, sampai berbulan-bulan kemudian, saya tidak melihat ada agenda besar, ada sebuah rencana besar yang dikumandangkan oleh Presiden terkait dengan misalnya pembenahan atau penataan atau reformasi TNI. Tidak ada. Jadi yang ingin saya maknai adalah di kepala Presiden, isu yang paling mendesak, agenda yang harus diprioritaskan justru adalah reformasi kepolisian. Pada titik itu, hati kita atau paling tidak hati saya berbunga-bunga bahwa keinginan kita untuk melihat Polri sebagai sebuah institusi yang lebih baik daripada sebelumnya itu sepertinya coba direalisasikan oleh Presiden dengan membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP. Tapi malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Sesaat hati saya berbunga-bunga, kemudian hati saya jadi masyghul begitu melihat susunan anggota KPRP. Kalau saya membahasakannya, sebagian personilnya, sebagian anggota komisi itu adalah nama-nama yang memupuk harapan. Selebihnya adalah nama-nama yang memupus harapan. Bahkan nama-nama yang kenapa? Karena ada Jenderal Listio, kemudian ada beberapa mantan Kapolri. Siapa saja mantan Kapolri? Jenderal Listio, ada mantan Kapolri, Badrodin Haiti, kemudian ada Tito Karnavian, serta Idam Aziz. Ya. Nama-nama yang memupus harapan, itu yang saya pandang adalah nama-nama yang sebelumnya boleh jadi adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya degradasi institusi kepolisian. Kenapa saya katakan degradasi? Berarti kan turun kelas kan? Yeah. Turun kelas. Karena saya berkeyakinan sebagai sebuah lembaga penegakan hukum, ya fokus Polri adalah di situ. Tapi sejak tahun 2014 sulit untuk disangkal Polri itu sudah dimanfaatkan sedemikian rupa
menjadi mesin politik. Maksudnya di era Jokowi gitu? 2014 siapa yang kemudian jadi terpilih sebagai presiden? Jokowi kan? Iya. Dan hasil pilpresnya kan sempat digugat oleh oleh Prabowo. Iya. Ya. Ingin saya katakan, ini sudah menjadi perbincangan lama, sudah perbincangan banyak pihak bahwa sejak tahun 2014 seperti sudah terjadi percumbuhan yang tak senonoh, perselingkuhan yang sungguh-sungguh terlarang antara otoritas penegakan hukum dengan perpolitikan nasional. Tapi kita masih punya harapan, ada Jimli Asidiki, ada Mahfud Makanya saya MD. katakan sebagian nama memupuk harapan. Selebihnya menurut saya memupus harapan. Nah, sekian banyak literatur sudah mengatakan kalau polisi dan politik sudah bercumbu, itu diistilahkan sebagai twin trouble, double trouble, udah kacau, ganda pula. Yang saya khawatirkan, 10 tahun tadi sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa 10 tahun itu akibat dibawa ke kancah politik praktis, akhirnya Polri menikmati buah dari kerjanya tersebut. Buah itu begitu ranum, begitu sedap untuk disantap, sehingga sekali lagi begitu ada pihak ataupun ada putusan MK misalnya yang dianggap membatasi kenikmatan itu, ya pihak yang menikmatinya akan melakukan perlawanan. Jadi ini boleh dikatakan Perpol ini perlawanan. Tadi saya katakan bahwa sudah menjadi perbincangan di sekian banyak forum diskusi bahwa ini paling tidak seolah merupakan sebuah perlawanan terhadap produk MK. Setelah sebelumnya komite atau komisi internal transformasi reformasi Polri juga dianggap sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap rencana Presiden membentuk komisi percepatan reformasi Polri. Tapi terkesan Prabowo tersandra ya? Ada pertanyaan yang tidak enak didengar. Seolah-olah ya. Jangan-jangan sekarang kita sudah bisa menjawab siapa gerangan pihak yang paling ditakuti oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, siapa tuh Bang? Saya tidak tahu. Tapi dari alur peristiwa, kronologi situasi yang kita perbincangkan ini, sepertinya Presiden agak-agak tidak bisa menunjukkan ketegasan layaknya seorang Prabowo Subianto dengan Jenderal Bintang 4 di pundaknya. Nah, Bintang 4 kan dari Jokowi. Ya berarti kan semakin memberikan alasan kepada publik untuk bertanya-tanya. Jangan-jangan memang kita sekarang jadi tahu ini pihak yang paling ditakuti atau yang tidak disegani oleh Presiden Prabowo ketika ingin melakukan sebuah perbaikan atau perubahan. Bang, mungkin Abang pernah jadi bagian dari reformasi Polri ya? Tadi saya katakan, saya anggota atau menurut saya sekarang sudah sepatutnya saya tidak lagi disebut sebagai anggota. Mungkin mantan anggota Pokja ya. Komisi Percepatan Reformasi Polri. Tapi sebenarnya formulasi yang tepat untuk reformasi Polri itu seperti apa? Semisal dari struktur SDM-nya, kemudian apa saja yang harus dibenahi? Kalau bicara bahasa normatifnya selalu ada 3 dimensi kan yang dirambah. Dimensi institusi, dimensi struktural, dan dimensi kultural. 3 itu. Kalau Polri yang terparah yang mana ini? Ada 2 subkultur menyimpang yang secara universal sering menjadi sorotan publik ketika mengkritisi institusi kepolisian. Yaitu subkultur menyimpang korup dan subkultur menyimpang berupa perilaku brutal. Tapi barangkali Indonesia meletakkan sebuah bahan kajian yang tidak ada di negara lain. Bahwa subkultur menyimpang berupa adiksi pada kekuasaan. Yang manifestasinya adalah menempatkan personil-personil di sekian banyak kementerian dan lembaga. Motifnya apa sih menempatkan? Nah, tadi adiksi akan kekuasaan, berarti apa motifnya? Kekuasaan kan? Uang ada? Bicara kekuasaan itu sangat luas pada akhirnya. Bicara kekuasaan sangat luas. Intinya adalah ini sudah keluar garis, sudah offside sesungguhnya. Tidak lagi Polri sungguh-sungguh istiqomah sebagai lembaga penegakan hukum, yaitu pelindung, pelayan, pengabdi. Banyak ya, pelayan, pelindung, pengabdi, pengayom masyarakat, plus lembaga penegakan hukum. Dan menjaga Kamtibmas. 6 saja kan? 6 itu loh. Tapi begitu menempatkan personilnya di sekian banyak pos,
tanpa pula mengundurkan diri, masih menjabat sebagai personil Polri aktif, ya itu yang coba diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi sekarang keluar peraturan yang sekali lagi oleh masyarakat sudah dianggap sebagai sebuah bentuk perlawanan. Terus kira-kira output dari tim reformasi Polri bagaimana? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya khawatir bahwa Artinya begini kok, seolah-olah adu cepat ya. Rujukan mereka atau referensinya mereka seperti apa, tiba-tiba ada keputusan tentang Perpol 10 ini mungkin sangat subjektif ya. Tapi saya membayangkan, jangan-jangan di dalam komisi itu ada ewuh pakewuh antara nama-nama yang memupuk harapan dan nama-nama yang memupus harapan. Kalau sudah ada ewuh pakewuh macam itu, maka kita bisa bernalar akan sekritis apa. Jadi sekelas Jimli dan Mahfud, apakah harus ewuh pakewuh? Bukti pernyataan di beberapa media lumayan loh, agak bagaimana dikritisi pada porsi-porsi yang benar gitu loh. Itu satu hal. Ya kan tadi saya katakan subjektif ya, subjektif. Jangan-jangan ada ewuh pakewuh juga. Karena sebutlah dua kubu itu sama-sama punya nama besar gitu. Sisi lain, ingat tidak, tahun 2013 pernah dibentuk tim percepatan reformasi hukum. Tahun 2013. Tinggilah harapan kita bahwa sejak dibentuknya tim itu, pemerintah, waktu itu masa Jokowi ya, akan mengambil langkah-langkah besar untuk melakukan reformasi hukum secara keseluruhan. Sekarang saya tanya, dari seluruh rekomendasi yang dihasilkan itu, yang digubris oleh pemerintah berapa? Udah, saya ketawa aja, berarti sudah ketemu jawabannya ya. Nah, saya khawatir. Ketawanya digetir. Produk dari tim percepatan reformasi kepolisian ini, tim percepatan reformasi Polri ini, nanti akan mirip. Akan menjadi tumpukan rekomendasi yang entah bagaimana kemudian ditindaklanjutinya oleh pemerintah. Itu sudah dua tuh. Ujung-ujungnya yang paling mendasar bagi saya adalah saya tidak bisa memahami jalan berpikirnya Presiden Prabowo. Ya, dengan semula sudah bagus pernyataannya. Ya, pernyataan menarik. Ada dua hal, kalau negara bagus hancur itu kan tergantung dari TNI dan Polri. Tentara dan polisi. Tentara dan polisi. Ya. Kemudian langkah yang ditempuh adalah bagaimana Pak Presiden mereformasi kepolisian. Tapi faktanya tiba-tiba nyelonong ada suatu perpol. Iya. Boleh. Sebelum itu sebelum itu ada juga putusan MK yang udah jelas-jelas juga. Iya. Maksud saya komisi yang dibentuk oleh presiden itu isinya bagaimana coba personilnya itu? Bagaimana itu caranya ya? Saya tidak bisa memahami jalan berpikir seorang Presiden Prabowo. Serius. Terus Anda pribadi menyikapi persoalan kayak begini gimana? Apa Anda rasakan itu? Tadi kan saya katakan saya tidak bisa memahami, berarti saya bingung. Kita kan spiritnya sebenarnya bagus ya. Kita tidak punya etikat buruk terhadap Polri kan. Niscaya tidak kan. Kita ingin Polri menjadi lembaga yang profesional dan yang terpercaya. Menjalankan itu tadi, pelayanan, perlindungan, pengayoman, pengabdian masyarakat, plus penegakan hukum, tambah lagi ketertiban masyarakat gitu kan. Itu yang kita dambakan gitu. Tetapi dengan sejumlah perkembangan mutakhir ini, saya khawatir kita jangan-jangan hanya akan isap jempol saja, gigit jari saja gitu. Karena itu terpikir oleh saya, tanpa harus menunggu berbulan-bulan masa kerjanya, barangkali akan sangat bijak kalau Komisi Percepatan Reformasi Polri sesegera mungkin menghadap kepada Presiden. Sesegera mungkin. Ini situasi kritis. Ini situasi genting. Yang akan bisa membuat kepercayaan publik terhadap Polri semakin anjlok. Survei Tempo menunjukkan Polri ada di peringkat 2. Peringkat 1, DPR. Sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik. Karena kita cinta, kita hormat pada Korps Tribrata, kita ingin posisinya baik, maka situasi terakhir harus dianggap sebagai situasi yang genting. Komisi perlu datang ke istana. Ketuk ruang kerja Presiden. Sampaikan 2 rekomendasi. 1, rekomendasi kepada Presiden agar memberikan instruksi kepada Polri mencabut perpol tersebut.
Terlepas isinya, yang jelas sekarang sudah mendapatkan resistensi luar biasa. Satu. Yang kedua, sekarang coba kita fair. Polri bisa menempatkan personilnya di sekian banyak kementerian dan lembaga. Sekarang kita balik. Polri membuka diri tidak? Bahwa sekian banyak pos atau jabatan di internal Polri bisa diisi oleh orang dari luar Polri. Kalau prinsipnya adalah merit system. Siapa yang punya kompetensi di situ, siapa yang punya kebiasaan di situ, siapa yang cinta merah putih, silakan masuk. Kalau kita mau konsekuen dengan itu, maka aturan mainnya kita terapkan timbal balik. Bahwa siapapun orang Indonesia yang punya kompetensi, yang bisa berkontribusi, silakan mengisi pos-pos tertentu di Mabes Polri, bahkan sampai ke daerah. Bisa menerima tidak Polri dengan aturan semacam itu? Coba. Gimana, Mas? Rasanya sih agak sulit ya. Agak sulit ya. Berarti fairness-nya di mana? Nggak fair loh. Itu dia. Dua rekomendasi yang menurut saya perlu sesegera mungkin disampaikan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden. Sebagai Pokja pengalaman mungkin ya agak sharing aja Bang. Kira-kira waktu saat itu apa sih yang diidentifikasi yang harus segera direformasi? Saya sudah menyatakan tidak aktif itu sudah sejak sekian pekan silam. Bahkan saya eksplisit mengatakan sepatutnya saya diganti. Karena saya tidak, ya ini jawaban standar lah ya, alasan standarnya. Saya tidak cukup punya stamina dan tidak cukup punya waktu untuk berbagi-bagi konsentrasi lagi. Komitmen saya atau sudah. apatis jadi melihat orang ini Saya bakal katakan tadi, berhasil. pokoknya alasan standar saya itulah. Gitu. Enggak, tapi pasti alasan itu ada dong. Itu biarlah hati saya saja yang tahu. Pokoknya alasan yang logis, yang ya karena ada SDM yang menurut Anda kan membuat apa ya, menghilangkan harapan gitu. Ini kan bukan podcast tentang diri saya. Tentang Polri kan. Jadi kita bicara tentang Polri saja. Siap. Sebagai manifestasi itikat baik kita terhadap institusi kepolisian. Saya sudah bukan mengundurkan diri, saya mengatakan saya tidak bisa berbagi konsentrasi, oleh karena itu sudah sepatutnya saya diganti. Itu sudah saya sampaikan sejak sekian pekan silam. Nah jelas pada saat itu yang saya ketahui dari komisi masih memang sedang mengumpulkan masukan-masukan, pandangan-pandangan dari masyarakat. Jadi baru pada fase itu. Tapi yang udah mengerucut apa Bang? Tadi saya katakan pada intinya boleh jadi dari sekian banyak masalah yang bisa dikumpulkan itu, isu-isu yang bisa dijaring itu, mungkin nanti akan dikelompokkan ke dalam klaster-klaster tertentu. Bisa belasan, bisa puluhan. Tapi payung besarnya adalah tadi saya katakan, dimensi institusi, dimensi struktur, dimensi kultur. Tapi terlalu umum, susah. Memang. Maksud saya yang lebih deskripsi, yang paling apa sih yang harus direformasi, yang paling vital itu. Semisal, tingkat kepercayaan karena brutal. Paling tidak begini ya, ada dua nama besar di komisi itu yang sudah bicara di ruang publik. Satu Pak Jimli, dan satu lagi Pak Mahfud ya. Pak Jimli salah satu poin yang beliau tandaskan adalah bahwa polisi harus menarik diri dari bermain-main bisnis. Sementara Pak Mahfud yang kita simak beberapa hari lalu sudah memberikan warning bahwa Perpol ini offside. Berarti konteksnya adalah polisi dan kekuasaan. Polisi dan politik. Jadi saya bayangkan dari dua nama besar itu, dua isu besarnya sekaligus adalah terkait dengan polisi dan bisnis, serta polisi dan politik, polisi dan kekuasaan. Bang, sebagai penutup, pesan apa untuk Pak Prabowo dan untuk masyarakat Indonesia terhadap keputusan Perpol 10 2025 ini? Pak Presiden dulu. Ya. Mudah-mudahan Presiden ingat tentang adanya tadi saya sebut bahwa tahun 2023 sudah dibentuk tim percepatan reformasi hukum dengan laporan tebal berisi sekian banyak rekomendasi, baik rekomendasi jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, termasuk tentang Polri. Mudah-mudahan Presiden tidak mengulangi penyikapan yang sama. Presiden Jokowi mengabaikan rekomendasi tim yang dia bentuk sendiri, jangan sampai Presiden melakukan hal serupa. Percayalah, sepahit-pahitnya kita bicara ini,
kita punya etikat tulus Iya. bahwa negara jangan sampai gagal. Berarti tentaranya harus kuat dan profesional, polisinya juga harus terpercaya dan profesional. Nah, untuk masyarakat Indonesia, Bang. Jadilah sahabat baik Polri, yaitu terus-menerus memberikan kritik tajam kepada Polri. Itu definisi sahabat Polri menurut Jenderal Listio Sigit. Siapapun masyarakat yang mengkritisi Polri, itulah sahabat terbaik Polri. Lakukan saja. Baik, pemirsa kanal YouTube Oret di program Said, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bang Reza Indragiri. Sangat menarik, dan bagi teman-teman atau penonton yang ingin berkomentar di kolom ini silakan. Dan kita akan membahas tema-tema selanjutnya pada program Said yang akan datang. Salam.